Gigs, kalau kita ngomongin Victorian era, apa sih yang terlintas di kepala? Kumpulan orang dengan pakaian fancy kayak jas dan gaun bangsawan, rumah mewah dan cerita-cerita romance kayak di film Pride and Prejudice, atau geng-geng keren macam di Peaky Blinders. Ya, tiga-tiganya nggak salah sih, tapi tahu nggak kenapa dinamain Victorian era? Karena saat itu yang berkuasa di tahta adalah Ratu Victoria. Dia berkuasa dari tahun 1837 sampai 1901. Jadi ratu untuk Inggris Raya dan Irlandia. Dan untuk Inggris Raya, it is something else. Saat itu Kekaisaran Inggris nguasain hampir 1/4 bumi. Bayangin tuh berapa banyak orang yang ada di bawah jurisdiksi Inggris. Ayo kita mulai. Kekuasaan Inggris. Kata Inggris sama jajahan udah hampir gak bisa dipisahin lagi. Netizen usil bakal bilang, di mana ada Inggris, di situ ada konflik, bener gak? Contohnya aja batas wilayah beberapa negara di Afrika. Siapa yang nulis batas wilayahnya nyebabin konflik dan perang panjang dengan korban gak sedikit? Yes, Inggris. Negara-negara seperti Kenya, Nigeria, dan Sudan adalah hasil dari perang dengan Inggris di abad ke-19 dan 20. Negara tetangga kita, Malaysia dan Brunei juga punya konflik kolonialisme dengan Inggris. Brunei bahkan baru benar-benar merdeka tahun 1984. Yang paling terkenal dan membekas dengan korban lebih dari 1 juta orang itu ada di India. Tahun 1947, Inggris setuju kasih kemerdekaan ke India. Namun, sebagai efek sampingnya terjadi migrasi besar-besaran ke daerah yang sekarangnya disebut Pakistan dan Bangladesh dan menyebabkan konflik. Siapa yang nulis batas wilayahnya? Inggris dong. Tapi kita balik lagi ke era Victoria nih. Di bawah kepemimpinan ratu ini, wilayah Kekaisaran Inggris tuh luas banget. Tadi udah disebutin ya, India, Malaysia, dan beberapa negara Afrika. Sekarang kita tambah lagi. Afrika Selatan, Kanada, Australia, Hong Kong. Berapa tuh jumlah penduduknya? Dan negara-negara itu gak didapetin dengan cara damai. Ada yang diplomasi, ada juga yang pakai cara perang. Khusus untuk Afrika Selatan dan Hong Kong, Inggris pakai cara perang. Di Afrika Selatan terjadi Boer War, yaitu gabungan penduduk lokal Afrika Selatan dan Belanda melawan Inggris. Mereka mau ngerebutin tanah Afrika Selatan yang penuh dengan emas dan berlian. Hasilnya, Inggris menang dan terbentuklah negara Uni Afrika Selatan. Di China terjadi Opium War. China kalah dan harus nyewain Hong Kong ke Inggris selama 99 tahun. Untuk India, bahkan Ratu Victoria turun tangan buat nanganin. Dia bubarin East Indies Company yang udah bobrok dan korup dan jadi Ratu Maharani di India. Ratu Inggris jadi Ratu di India, nggak salah tuh. Iya, saking nggak mau lepasnya dari India, jadi ngelakuin bermacam-macam cara. Alasannya ya karena India itu penghasil rempah-rempah dan teh. Itu kan berharga banget pada zaman itu. Jadi udah kebayangkan bagaimana kayanya Inggris karena punya jajahan yang banyak, perang di mana-mana, dapat resource di mana-mana. Pastinya orang-orang Inggris hidupnya sejahtera kan? Kehidupan sehari-hari di era Victoria, hidup sejahtera sih, cuman ya orang-orang high class-nya. Ada 3 kelas strata sosial di daratan Inggris. Low class, middle class, dan high class. Nah, aku jelasin dulu. Jadi di zaman itu baru dimulai era revolusi industri. James Watt baru aja nemuin mesin uap. Hasilnya semua jadi pakai tenaga batu bara. Butuh banyak pekerja dong. Iya pastinya, mereka jadi migrasi dari kota-kota kecil atau pedesaan ke kota-kota besar seperti Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Karena migrasinya nggak terkontrol, jadinya di kota-kota besar tuh muncul banyak slums atau daerah kumuh. Nah, inilah low class itu. Dibayarnya nggak seberapa, kerjanya selama 12 jam sehari, hidupnya sakit-sakitan dan banyak penyakit. Jadi udahlah, biasalah para pekerjanya kelaparan dan hidup di bawah standar yang layak. Selain itu, ada isu dengan pekerja anak-anak juga. Bayangin, bahkan anak-anak umur 5 tahun aja udah disuruh kerja di pabrik batu bara. Kasian banget kan? Mirisnya lagi buat low class ini, life expectancy-nya atau angka harapan hidupnya cuma 22 atau 25 tahun aja. Jadi ya mungkin gak sempat ngelihat anaknya
sekolah. Itu pun yang udah punya anak ya. Itu pun yang udah sempet nikah gitu. Kondisi yang memprihatinkan ini sebenarnya udah bikin orang-orang cukup gerah. Banyak yang protes. Contoh protes-protes ini salah satunya adalah Karl Marx dengan paham komunismenya. Dia nggak tega ngeliatin kaum buruh yang diperas jasanya oleh orang-orang kapitalis dan memperkaya hanya orang-orang bagian tertentu aja. Karl Marx sendiri tinggal di London tahun 1849 sampai meninggalnya, bikin macam-macam tulisan buat ngebela kaum buruh. Mungkin geeks yang berkecimpung di dunia politik dan sosial pasti tahu buku Das Kapital dan The Communist Manifesto. Protes lain yang dilakuin misalnya adalah oleh Charles Dickens. Geeks, kalian pasti tahu Oliver Twist. Yes, karya Charles Dickens-nya yang terkenal itu sebenarnya ngerepresentasiin kaum buruh. Oliver Twist adalah anak yatim piatu yang hidup dalam kondisi miskin dan kelaparan di jalanan London. Charles Dickens berusaha buat ngasih kesadaran kepada masyarakat kalau kaum buruh tuh sebenarnya hidup menderita. Sebenarnya pemerintah sendiri udah berusaha ngebantu kaum low class ini. Ada beberapa program nih yang diberikan sama pemerintah. Contohnya program Penny Sit Up. Saking miskinnya orang-orang low class, di London pernah dibuat program Penny Sit Up ini. Ada shelter yang isinya bangku-bangku panjang. Dengan bayar 1 penny, orang bisa duduk di bangku di malam hari ketika kerjaan udah selesai. Terus boleh tidur? Enggak, sama sekali nggak boleh ada yang tidur. Bahkan ada dewan pengawas buat nyari yang tidur. Jadi buat apa dong ada shelter? Nah, shelter ini sebenarnya buat berlindung dari cuaca luar malam yang dingin. Masih ada lagi nih, 2 penny sit up. Ini juga dikasih bangku buat duduk. Bedanya ada tali di depan, jadi bisa pegangan sama tali. Bisa nyender lah. Ada lagi 4 penny. Jadi dengan bayar 4 penny, kamu bakal dikasih coffin atau peti buat tiduran. Bisa tiduran sih, lumayan ya. Jadi kebayangkan gimana tersiksanya orang-orang di zaman era Victoria. Dan apakah ini udah semua? Belum. Kita masuk ke segmen penyakit. Apa itu higienis? Nah, tadi udah dijelasin kalau perpindahan orang-orang dari pinggiran ke kota di era ini tuh terjadi secara mendadak. Jadi sistem sanitasinya pun gak siap. Siapa yang mau bangun pipa di area slums, buat tidur aja susah. Akibatnya sistem sanitasinya jadi seadanya. Semuanya kotoran, semua dibuang ke sungai. Iya, sungai Thames contohnya. Sungai ini ngebelah London, ngalir dari barat ke timur, bawa kotoran orang-orang. Masalahnya sungai ini juga jadi sumber air minum. Sekarang kebayangkan penyakit apa aja yang bakal timbul, yang namanya tipes, diare, hepatitis, kolera. Udah jadi pandemi di tahun 1854. Nah, pandemi ini tuh terkenal banget di Inggris. Kolera ini bahaya banget di zaman itu. Kalau telat perawatan dalam hitungan jam lewat. Orang-orang bilang itu nyebarnya bukan dari air, tapi dari udara. Sebenarnya nggak cuman air yang kotor gitu, udaranya juga bau banget. Ya apalagi waktu itu lagi musim panas. Mereka menyebutnya the great stink, saking baunya. Nah, tapi akhirnya ketika ada dokter yang bilang kalau sebenarnya bukan udara penyebabnya, tapi lewat air yang tercemar, akhirnya orang-orang pun pada ngeh gitu, pada kebuka matanya. Oke, jadi udah tahu di air, tapi gimana cara nanggulangin penyakitnya? Ada seorang engineer bernama Joseph William Bazalgette. Dia bikin pompa yang mengalihkan kotoran ke North Sea. Jadi hasilnya sungai Thames jadi bersih untuk minum. Capek ya sama era ini. Masih mau fakta yang mencengangkan lagi? Nih, aku masih punya beberapa. Di zaman itu sikat gigi tuh masih mahal. Tahu nggak orang-orang pakai apa? Pakai seledri buat ngebersihin gigi mereka. Jasa dokter gigi pun nggak tersedia banyak. Gantinya orang pergi ke tukang cukur rambut atau ke pandai besi buat benerin gigi mereka. Hare ya. Zaman itu pun gak ada shampoo, belum ada shampoo gitu. Jadi gimana caranya mereka keramas? Pakai telur lah. Pakai kuning telur yang diceplokin ke rambut ke shampoo. Jadi kadang-kadang ditambah cuka apel biar wangi. Cuka apel sama telur. Dan pakaian di zaman itu kan gaunnya panjang-panjang ya. Nah, roknya itu pernah dipercaya kalau bawa penyakit TBC. Padahal kan kalau zaman sekarang kita udah tahu nih TBC menular lewat bakteri di udara. Tapi zaman dulu ya dikira gara-gara rok panjang itu jadi pada TBC. Terus, tahu nggak sih
Gimana cara orang-orang ngilangin noda di pakaian? Bukan pakai sabun, bukan pakai pemutih. Tahu nggak pakai apa? Pakai kapur, kerosin, dan susu. Dan parahnya lagi, mereka pakai urin buat pemutih. Kok bisa ya era Romawi kuno itu bahkan lebih bersih daripada era Victoria ini? Tidak habis thinking. Tapi cukup, itu semua yang negatif tentang Victorian era. Tapi pasti ada hal positif dong. Kita move on dari hal yang jelek-jelek. Sisi positif era Victoria. Kayak yang tadi aku bilang, mesin uap baru aja ditemuin. Walaupun banyak penyalahgunaan HAM, tapi hasilnya kelihatan banget, semuanya diproduksi besar-besaran, komoditas diolah jadi barang siap pakai, macam-macam industri dibangun di mana-mana. Dan hasilnya perekonomian Inggris meningkat 10 kali lipat. Contoh-contoh industrinya, rel kereta dibangun di mana-mana. Di tahun 1850, panjang rel kereta api 1454 mil. Sedangkan di tahun 1860 atau 10 tahun kemudian, panjang rel kereta jadi lebih dari 6.000 mil. Nah, kota-kota besar jadi kota industri, terutama industri tekstil yang berkembang pesat karena dapat pasokan kapas dari India. Begitu juga dengan industri otomotif. Di Inggris, kendaraan dengan mesin pembakaran internal diproduksi secara massal. Inggris juga mampu membuat kapal bertenaga mesin uap. Hal ini penting karena ketika perang mereka mengalahkan musuh yang masih ngandelin tenaga manusia dan angin. Di era Victoria juga banyak muncul penemuan-penemuan terkenal yang ngubah wajah dunia. Contohnya adalah penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell tahun 1876. Terus ada juga penemuan telegraf di tahun 1837. Di era Victoria komunikasi tuh jadi gampang banget. Terus ada juga teori radioaktif yang ditemuin sama Henry Becquerel tahun 1896 dan persamaan Navier-Stokes yang ngejelasin teori fluida. Pandemi bikin ilmuwan makin rajin dan bikin mereka nemuin germ theory, bikin orang makin aware sama vaksin. Kalau dari sisi literatur, era Victoria juga banyak dipenuhi literatur-literatur yang kita kenal sampai sekarang. Contohnya, Sir Arthur Conan Doyle. Cerita detektif terkenal dibuat di zaman Victoria. Ada juga Origin of Species karya Charles Darwin yang jadi kontroversi beberapa tahun ke depan. Nah, seperti yang udah dibilang di awal nih, Karl Marx dan Charles Dickens pun nerbitin karya yang masih populer sampai sekarang. Contohnya The Communist Manifesto oleh Karl Marx dan Oliver Twist oleh Dickens. Terakhir ada Lewis Carroll. Apakah karyanya? Pasti beberapa dari kalian familiar. Yang tahu komen di bawah ya. Alright, that's all about Victorian era. Cukup banyak fakta yang mencengangkan kan? Buruknya banyak, tapi sisi baiknya pastinya juga ada. Ada bagusnya kita nggak ngejudge yang jelek-jelek ya. Ratu Victoria sendiri mangkat tahun 1901 digantiin oleh Edward VII, anaknya. Tahu gak sih gigs, Ratu Victoria ini disebut juga Grandmother of Europe karena anak-anaknya tuh banyak yang nikah sama royal family negara-negara Eropa kayak Spanyol, Swedia, Norwegia, Yunani, dan lain-lain. Luar biasa ya, udah wilayah jajahan Inggris luas, terus punya pangkat gitu di negara-negara Eropa. It's all about Victorian era. Kalau misalnya kalian ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, monggo komen di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Hidup sejahtera kok guys. Seperti Manchester, Liverpool, dan bla bla bla. Karya Charles Darwin. Buruknya banyak, tapi sisi baiknya blablabla. Oke deh, kalau gitu mau ngomong apa?